Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada seluruh peminat-peminat dan penonton-penonton Mr. Viral. Dan saya doakan kepada semua penonton-penonton dan peminat Mr. Viral dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur dan diberikan kesihatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Okey, malam ni aku tak nak bahas terlalu panjang. Cumanya malam ni aku nak paparkan komen-komen daripada masyarakat warga Indonesia sendiri yang ada komen secara pedas, sinis, dan ada juga yang membahas daripada pemimpin mereka sendiri yang dipilih oleh masyarakat mereka, masyarakat Indonesia tu sendiri, pemimpin-pemimpin yang tertinggi di dalam Indonesia tu, yang membahas dan melontarkan apa yang sebenarnya berlaku pada warga Indonesia. Jadi kita saksikan apa sebenarnya yang berlaku di Indonesia ni, sedangkan kita dengar masyarakatnya semua menyalahkan dan mengkritik Malaysia, padahal negara mereka lagilah kucak-kacir. Okay, kita tengok kan apa masyarakat dan pemimpin-pemimpin Indonesia itu sendiri yang membicarakan tentang negara dan masyarakat beliau sendiri. Okey, jom, let's go. Hari ini apa yang terjadi di Indonesia? Di Indonesia saat ini penyakit yang paling kronis adalah elitnya korupsi, masyarakat jelatanya berjudi. Tingkat judinya online orang Indonesia ini parah sekali. Ratusan triliun uang sia-sia. Yang di atas korupsi dan foya-foya sia-sia. Entah berapa. Uang negeri ini ibarat Indonesia ini rumah tangga. Orang tuanya foya-foya menghabiskan harta, anaknya berjudi habis-habisan. Kira-kira rumah tangga seperti ini bakal miskin atau tidak? Dan ini yang sedang terjadi di Indonesia. Ini belum narkoba, belum lagi pinjol, budaya menghutang, dan terbesar para guru, terutama guru honorer. Mereka lah korban terbesar. Ada apa dengan bangsa ini? Orang-orang yang senantiasa hidupnya mencari yang terbaik untuk akhiratnya, maka dunia akan mengemis memperbudak diri pada orang ini. Tapi kebanyakan orang yang dicari apa? Al-mata, kesenangan dunia yang sementara yang bakal habis. Fenomena ini sekarang, kenapa orang kaya semua mau jadi pejabat? Bukan lagi orang pintar, bukan lagi orang baik. Tapi kalau orang baik mau maju jadi pemimpin, nah ketawai ki orang, nah bilang ada juangmu. Apa mereka salah? Tidak, karena rakyat Indonesia yang mau disogok. Nah biar mau semua masogok ini orang kaya, kalau tidak ada kau mau terima warna, mau ku apa? Ini ketemui antara baut dengan mur. Satu mau masogok, satu manada, hancur kita. Betul. Semalam di kamar saya terima tamu mahasiswa kelas internasional Fakultas Kedokteran, ada dari Yaman, ada dari Palestina, ada dari Madinah, kumpul. Dia bilang Indonesia ini luar biasa. Di Saudi cuma punya minyak, tidak ada kita punya batu bara, tidak ada kita punya sawit, tidak ada kita punya rempah-rempah. Indonesia semua ada. Begitu juga yang cakap orang-orang Palestina. Tapi dia bilang, kenapa di sini banyak utang? Saya bilang, bukan kami bodoh. Banyak orang pintar di Indonesia, Pak. Cuma orang pintar dikalahkan oleh orang bodoh yang punya uang. Betul. Dan juga kita harus koreksi diri ya. Sifat bangsa Indonesia ini, sifat bangsa Indonesia ini
Ni pemimpin Indonesia sendiri tau. Kadang-kadang Prabowo. suka, Bukan ni pemimpin yang dipilih bohong. oleh Indonesia sendiri. ya kan? Termasuk Suka bapak nipu, itu. ya kan? Benar nggak? Dan kalau berhasil nipu, senang. Ya kan, jujur ya, jujur. Iya, iya. Ku tipu kau. Benar kan? Kemudian budaya kita kadang-kadang senang melihat orang susah, Betul. susah melihat orang senang. Waduh. SMS. SMS. Teman jatuh malah ketawa. Saudara-saudara, kembali ke yang serius. Tadi itu hanya intermezzo, bahwa memang Tengok Bapak hati-hati kalau banyak Prabowo sendiri lompat-lompat. pun cakap rakyat Indonesia Ya kan? ni Belum tentu pembohong. lompat-lompat itu Macam mana? bermanfaat. Ya. Jadi saudara, karena rakyat akan menilai. Rakyat itu hatinya tidak bisa dibohongi. Kadang-kadang di alam sekarang yang dihormati adalah hanya orang yang punya uang. Kalau nggak punya uang sudah nggak dihormati lagi. Betul. Iya. Bukan kita hormati akhlak, bukan kita hormati kecerdasan dan kemampuan, tapi yang dihormati uang yang kita tidak jelas. Kadang-kadang uangnya itu dari mana, iya kan? Kali setor uangnya 5 karung. Ya, kalau 5 karung tuh mungkin kalau di Jawa cepet kaum muslimin ya. Karena banyak yang menziarahi dari mana-mana datang ke Jawa untuk ya katanya berziarah ke makam wali. Ya, itu bisnis yang menjanjikan, bisnis bagi yang punya kuburan, bisnis bagi yang punya jasa travel, ya bisnis kiainya juga ngajak jamaahnya untuk ziarah ke makam-makam keramat itu kaum muslimin. Itu bisnis itu kaum muslimin. Selain bisnis itu juga pembodohan kaum muslimin, Inilah kerja pembodohan warga kepada Indonesia. jamaahnya. Inilah ya. kerjanya. Jamaahnya dimintai uang untuk Nak ongkos cari kerja travel, betul-betul kerja ziarah ke tak makam ada, wali-wali. susah. Kalau ada pun Dapat sikit. keuntungan kiainya. Anak ini. mendapatkan duit yang paling senang Dapat macam inilah. keuntungan dari sisa bayar travel, Macam-macam. ya bayar seluruh akomodasi jamaah yang diajak untuk tur ziarah wali itu. ya. Ini yang masyarakat Dapat kiainya. Indonesia yang Sampai di sana, yang disanjung-sanjung. Jamaahnya masukkan uang ke kotak-kotak infak itu. Malaysia tak ada buat benda-benda Pengurus macam ini. kuburan keramat Malaysia tak ada dapat lagi uangnya. Indonesia je. Cuma jamaahnya saja yang melongo kaum muslimin. Karena apa? Jamaahnya di sana cuma disuruh bertawasul. Kerana nak Pokoknya mendapatkan minta duit yang apa-apa senang. sama wali. Inilah Di cara sana dia. itu bertawasul, Macam mana minta nak keberkahan. baju Indonesia? Bahkan sampai ada ya Rabbana ya Kudus, sahilana bil fulus, kertas merah yang halus-halus. tengok. Coba. Mereka minta kertas merah yang halus-halus. Kertas merah minta yang uang di kuburan. halus-halus. Sementara mereka sudah punya uang dipakai untuk bayar tur ziarah ke kuburan. Macam mana Ini Indonesia nak logika maju orang-orang kalau macam yang ini? nggak normal itu kaum muslimin ya. Macam mana Indonesia nak maju? Tengok. Yang halus-halus. Ini kaum muslimin ya. Ini apa nggak kebodohan yang nyata namanya kaum Itulah muslimin. masyarakat Indonesia kebodohan Ini kan yang kebodohan nyata. yang nyata namanya. Aduh, macam mana? Apalagi kalau sampai melakukan tur ziarah ke makam wali-wali kaum muslimin, mengeluarkan Apa ni biaya Indonesia? yang Oi, tidak sedikit, masyarakat Indonesia, berjuta-juta bangkitlah untuk kamu, satu orang. bangkit. Kalau pasangan suami istri, coba kaum muslimin, apalagi punya anak, ikut semua keluarganya. Alahai. Berapa juta sudah dikeluarkan untuk mengunjungi makam-makam keramat, ya. Padahal banyak juga makam keramatnya palsu. Ya. Syekh Jumadil Kubro banyak makamnya yang palsu. Hai. Ya, Syekh Maulana Maghribi banyak kuburannya yang palsu. Dan itu pun yang asli, entah yang mana. Yang asli ada atau tidak pun kita tidak tahu kaum muslimin. Hanya mengira-ngira saja. Hanya katanya itu kuburan Fulan bin Fulan, kuburan wali Fulan, wali Fulan, wali Fulan. Didatangi, tur, mengeluarkan uang berjuta-juta. Tapi di kuburan mintanya rezeki lancar, minta banyak duit.
Ente punya duit dipakai untuk keliling tur ziarah ke makam-makam yang Kerja katanya makam susah. wali. Di sana Bila dah minta-minta kerja, uang. Ini kan logika orang ongkos nggak waras gajinya namanya. kecil. Orang ziarah Habis tu, kubur apa itu nak buat? tujuannya Minta. untuk mengingat kematian, Buatlah untuk ini mendoakan kubur ahli wali, kubur, lepas tu nanti minta mendoakan duit. kaum muslimin yang sudah meninggal dunia. Nanti orang melancong Bukan untuk minta-minta. duit. Ini inilah ziarah kubur warga Indonesia. untuk minta-minta. Ini Na'udzubillah buktinya. min dzalik. Ini kesirikan namanya Macam kaum muslimin. mana nak bangkit? Dan orang Nak yang maju. berbuat kesirikan itu sebodoh-bodoh orang. Dia meminta kepada orang yang sudah meninggal dunia. Padahal orang yang sudah meninggal dunia itu butuh kepada orang yang masih hidup. Betul. Sesoleh apapun orang, kalau sudah meninggal dunia, mereka butuh sama yang hidup. Betul. Ya, butuh diselenggarakan jenazahnya. Betul. Butuh dimandikan. Betul. Butuh dikafankan. Betul. Butuh disolatkan. Betul. Butuh didoakan. Ya, apakah mentang-mentang seseorang itu disebut wali, disebut kiai, disebut ajengan, disebut habib? Apakah kalau mereka sudah meninggal dunia, mereka bisa menolong diri mereka sendiri? Bisa mereka mandi sendiri, ya, pakai kafan Inilah sendiri, nampak jelas disolatkan dan nyata sendiri, kebodohan berangkat ke masyarakat kuburan sendiri, Indonesia. mendoakan sendiri. Minta maaf lah Kalaupun banyak-banyak sudah saya cakap. mati mau sedekah, Minta sedekah maaf lah. sendiri. Inilah Apa mentaliti bisa? rakyat di Kan nggak Indonesia. bisa kaum muslimin. Mereka belum dikubur saja kaum Jangan muslimin. bangga-bangga. Mereka Jangan tidak tengok bisa negara menolong orang diri lain. mereka sendiri. Tengok negara Apalagi sendiri mereka dulu. sudah di dalam Okey? kuburan. Sama Kok malah ada yang hidup minta bagus ke tolong? tak Ini bagus, kan konyol tengok namanya. negara sendiri dulu. Ini menunjukkan Jangan komen tauhidnya negara jeblok orang. kaum muslimin. Na'udzubillah min dzalik. Malaysia Makanya kita tak ada jadi macam seorang ini, muslim itu Malaysia tak harus ada buat cerdas. macam ini. Jangan mudah dibohongi dengan orang-orang yang mengaku sebagai kiai, mengaku sebagai habib, yang tahu bahwa si fulan wali, si fulanah wali, kuburannya dibangun, ya dikasih kotak infak, jamaahnya disuruh menziarahi. Nih ada berita ya. Berita dalam bulan Agustus nih Tengok. ya. 29 Nah, pendatang asing yang ini berasal lagi dari Indonesia seluruh yang Indonesia memasuki tak suka ni. Kakak jantung pisang. negara ni. Malaysia nih untuk bekerja. Tengok bertahan, apa ya. dia cakap. Ini kepada Kokori ya, Kokori ya, Ain Harapan Masa Depan Suram Nah, ya. memang Kau tengok suram ya, lah. berapa macam mana degelnya rakyat Indonesia ya. Ain Dah Harapan ditutup suram, pun, memang suram lah Indonesia. Dah dilarang pun ya, masuk ke negara Malaysia tetap juga datang secara ilegal ya untuk memasuki negara Malaysia ini. Sebab apa mereka datang ke Malaysia? Disebabkan ya lapangan pekerjaan di Indonesia itu susah. Betul. ya. Kalau senang dia tak masuk Malaysia. Seandainya lapangan pekerjaan di Indonesia itu tidak dipersulit ya, mereka tidak akan datang ke negara orang. Betul. Walaupun dengan cara ilegal Betul. Jadi kepada engkau Mr. RI ya, Kokori ya, Harapan Masa Depan Suram Harapan masa ya. memang suram lah. Lihat dulu keadaan di negara kita ya, baru kau komentari tentang negara orang. Betul. Cari kerja harus bayar 40 juta. Kita tuh sekolah SMA ya paling tinggi buat apa? Buat cari kerjaan. Setelah kita mau kerja, contohnya di Serang tuh kan banyak pabrik ya. Kita tuh harus bayar pakai calo, dan itu bener-bener yang kayak di luar ekspektasi gua gitu. Mungkin ya kalau 2 juta 3 juta mungkin is okay kali ya. 40 juta buat masuk di, lo tau nggak, cowok cewek 25 juta lah. Kalau buat yang kayak kita gimana? Yang miskin, yang gak punya apa-apa. Okey. Ni lepas ni kita tengok video yang disunting dibuat oleh Miss Sari. Okey, kita tonton, nanti akhir aku akan bahas bahas sikit lah, tak banyak-banyak, aku nak bahas sikit je tentang video-video yang dah dipaparkan sebelum ini. Okey, sikit je aku nak bahas dan aku nak komen sikit je. Okey, jom kita tengok kakak Miss Sari. Jom.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Ika Wulandari menjumpai Anda. Sudah cukup lama ya saya rasanya tidak buat video di YouTube ini. Ya biasalah ya, kadang rajin, kadang males. Tapi ya kangen juga nih pengen syuting begini. Dan saat ini lagi ada kabar yang viral banget. Beritanya ada di mana-mana. Ya saya kalau ada yang viral-viral begini semangat jadinya mau buat video. Karena kejadian-kejadian seperti ini terlalu sangat sering terjadi. Jadi ini ada berita yang sudah diberitakan di mana-mana. Media yang ada di Malaysia ini lagi. Beritanya seperti ini. Dari majority.com.my. Judulnya, Tragedi Balik Kampung 30 Pati Indonesia lebih seminggu hanyut. Rosak buah pinggang, minum air laut sebelum diselamatkan polis Perak. Kemudian ada juga dari Sinar Harian, ada juga dari Utusan Malaysia. Kemudian ada juga nih di media besar Malaysia yaitu thestar.com.my dengan judul 30 Indonesians Adrift at Sea for 8 Days Found by Marine Police say Perak Cops. Duh, ini ngeri banget ya beritanya. Lama nggak ngonten, begitu mulai ngonten disodorin berita tragedi seperti ini. Ketika kita punya niat mau balik kampung karena sudah bertahun-tahun bekerja di Malaysia untuk menafkahi keluarga, tapi begitu ingin pulang, malah kita memilih jalan yang salah, ngikut sama tekong. Ini tekong benar-benar membawa maut namanya. Jadi kejadian naas ini terjadi beberapa hari yang lalu di mana pihak polis Marin Kampung Aceh menemukan adanya sebuah bot dari kayu yang biasanya jenis bot begini kita sebut sebagai bot pom-pom ya. Jadi bot pom-pom ini berada di lautan dalam keadaan mencurigakan di sekitaran daerah Tanjung Hantu Segari pada jam 8.34 malam. Karena mencurigakan ya tentunya pihak polis pun mendatangi bot pom-pom tersebut dan ketika bot itu ditemukan ternyata di dalamnya terdapat banyak sekali warga negara Indonesia dan setelah dihitung-hitung ada 30 orang nih yang terdiri dari seorang tekong, 24 lelaki dewasa, ada juga 5 perempuan. Tujuan mereka menaiki bot pom-pom tersebut yaitu untuk menyelundup diam-diam keluar dari Malaysia secara ilegal untuk menuju ke Indonesia. Mereka semua berangkat dari perairan yang ada di Sabak Bernam Selangor pada tanggal 3 Agustus 2024 yang lalu. Dan yang paling mengenaskan ternyata mereka itu semua sudah terombang-ambing di atas lautan itu selama 8 hari. 8 hari loh ini. Bayangkan aja seperti apa rasanya. Selama 8 hari mereka hanyut di lautan. Dan tentunya perbekalan makanan dan minuman pun sudah pasti habis. Karena mereka ini tidak menyangka kalau akan selama itu berada di lautan. Bekal makanan dan minuman yang dibawa pun bukan untuk 8 hari dipersiapkannya. Mereka hanya bawa perbekalan untuk 1 malam saja. Karena mereka semua dijanjikan sama tekongnya, mereka hanya akan berlayar selama 1 malam saja. Tapi siapa yang tahu nasib buruk ini akan menimpa mereka. Karena bot pom-pom ini ternyata di tengah jalan mengalami kerusakan yang parah sehingga tidak bisa meneruskan perjalanan. Ya iyalah pasti rusak ya. Kalau kita lihat nih di fotonya seperti ini, botnya cuman aduh ini ya elah berbahan kayu aja yang kelihatan ringkih, tidak kokoh, tanpa atap dan tanpa ada alat keselamatan apapun dan juga tanpa ada alat komunikasi. Di tengah laut juga kalau punya handphone sinyalnya pasti sudah tidak ada. Mau minta tolong kemana juga nggak bisa. Kalaupun mau minta tolong ke teman atau ke keluarga kan tidak akan mungkin temannya atau keluarganya akan datang ke tengah lautan seperti itu. Tidak tahu lokasi titik koordinat kapal itu berada di mana. Untungnya mereka semua diketemukan sama polis. Lah kalau lebih lama lagi baru ketemu, bayangkan apa yang akan terjadi pada mereka. Ketika ditemukan juga nih sama polis itu, saudara-saudara kita ini dalam keadaan lemas. Mukanya pucat pasi karena tidak makan, tidak minum, terjemur di bawah teriknya panas matahari, kena angin laut pada malam hari. Kayak apa coba rasanya? Kita aja nih kena matahari di luar rumah gitu ya, siang-siang aduh rasanya kan muka tuh kayak kebakar gitu ya, gosong gitu rasanya, panas banget. Apalagi ini terbakar mataharinya di tengah laut langsung tanpa adanya tempat berteduh. Belum lagi kondisi mental yang tentunya juga terguncang ya, rasa takut, cemas, panik, semuanya campur aduk jadi satu. Pasti perasaannya aduh kapan ini nyampainya? Akankah kita selamat? Atau pertanyaan-pertanyaan yang bikin kepala ini pastinya pening banget. Dan yang lebih parahnya lagi, karena tidak bisa menahan rasa haus yang menyerang, ada salah satu dari penumpang kapal pom-pom tersebut yang nekat untuk minum air laut. Coba. Ya seperti kita tahu ya, bahaya banget kan minum air laut itu. Karena air laut itu mengandung banyak garam dan airnya
juga kotor karena terkontaminasi dengan berbagai macam kimia yang bersifat racun. Dan kalau kita minum air laut bukan yang meredakan haus, justru akan membuat kita semakin kehausan karena kandungan garamnya kan tinggi banget ya, dan bisa juga membuat tubuh kita menjadi dehidrasi. Dan air laut juga pastinya merusak ginjal karena kerja ginjal kita harus semakin lebih keras lagi untuk menyaring kadar kelebihan garam dan bahan kimia yang masuk ke dalam tubuh kita. Dan benar saja, penumpang yang nekat minum air laut tersebut langsung mengalami komplikasi diabetes serta penyakit buah pinggang atau sakit ginjal. Dan saat ini alhamdulillah dia sudah mendapatkan perawatan di hospital. Tentunya kita berterima kasih ya pada polis Marine ini karena mereka sudah mau menyelamatkan 30 orang saudara kita yang terombang-ambing nasibnya tak tentu arah di tengah lautan tersebut. Dan juga membawa satu orang yang sakit itu ke hospital. Kalau saja polis Marine itu jahat ya, dibiarkannya itu orang-orang yang hanyut sampai mereka sekarat atau tidak berdaya. Tapi kan ini enggak. Polisnya masih memiliki rasa belas kasihan terhadap sesama manusia dan tidak membiarkan saudara kita itu sengsara lebih lama lagi di lautan. Dan saat ini saudara-saudara kita ini semua telah ditahan dan akan didakwa mengikut Section 26A Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyelundupan Migran atau ATIPSOM tahun 2007 serta Akta Immigration. Tuh kan makin sedih lagi ya. Sudahlah gagal pulang, hampir menemui maut di lautan, 8 hari sengsara, uang sudah dikeluarkan untuk bayar tekong, sekarang terdamparnya di penjara lagi. Tentunya tidak ada ya yang menginginkan nasib buruk ini menimpa mereka. Tapi ya sudah menjadi resiko jika kita berurusan dengan tekong untuk keluar Malaysia. Ya kejadian seperti ini kemungkinan besar bisa menimpa kita. Kan kapal yang kita naiki itu cuma dari kayu biasa yang sudah usang. Siapalah yang bisa memastikan itu kapalnya berfungsi dengan baik, bisa berlayar dengan benar? Siapa yang bisa memastikan kapal itu nggak rusak tengah jalan? Yang pasti, rusak sekarang ini kapalnya karena kapalnya kan ala kadarnya ya. Begitu yang penting dia bisa ngapung aja gitu di lautan. Dan saya juga menyadari ya saat ini masih banyak sekali orang Indonesia yang lebih percaya omongannya tekong daripada menjalani prosedur pulang yang sudah ditentukan oleh Immigration Malaysia. Masih banyak banget orang Indonesia yang menganggap tekong ini adalah jalan satu-satunya yang bisa menolong mereka untuk pulang. Nah, kalau kejadiannya begini, tekongnya bisa nolong apa? Lah dia aja juga ketangkep kan? Nolong diri dia sendiri aja dia nggak bisa, gimana mau nolong kita coba? Dan saya juga selalu mencoba memberikan informasi seputar cara-cara pulang dengan cara yang benar, menjawab pertanyaan-pertanyaan. Tapi banyak yang bilang susah lah kak, ribet lah kak, lama lah kak, mahal lah kak, banyak banget alasannya. Kalau memang kita mau menjalankan prosedur itu dengan benar, akan ada 1000 cara dan 1000 jalan. Tapi kalau memang kita nggak mau, ya akan ada banyak banget ribuan alasan untuk menolak mengikuti cara yang benar. Oke lah ya, semoga kejadian ini menjadi contoh supaya kita tidak memilih jalur ilegal untuk pulang. Sudahlah kita di Malaysia ini bekerjanya secara ilegal. Masa sih ketika mau pulang juga masih aja mau pakai cara-cara ilegal? Jadi tolonglah ya saudara-saudaraku, jangan ada lagi berita yang seperti ini. Sedih loh rasanya. Ikut aja lah ya jalan yang benar, karena jika kita menempuh jalan yang salah, tentunya akibatnya juga akan salah dan buruk. Baik, sekian aja untuk hari ini. Saya Ika Wulandari undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, daripada kesimpulan video-video yang kita tengok daripada awal sampailah video Misari, aku nak buat sikit je kesimpulan daripada keseluruhan video yang ada. Sikit je kesimpulan dia. Mungkin 1-2 kesimpulan yang akan aku buat. Yang pertama, kesimpulan dia yang berkaitan dengan rakyat Indonesia yang suka berjudi dan perkara-perkara negatif yang kebanyakan rakyat buat. Punca dia disebabkan apa? Punca dia daripada kesusahan untuk mendapatkan kerja, untuk mendapatkan uang. Itu punca dia. Kalau senang dapat duit, ada pekerjaan yang bagus, kerajaan boleh bagi rakyat dia kerja dengan baik. Masalah benda yang macam ini takkan susah dan susah berlaku. Sebab apa? Pekerjaan ada. Bila orang tak ada bekerja, jadilah masalah-masalah macam ni. Okey.
Yang kedua, daripada Pak Prabowo sendirilah kan, dia sebagai presiden, dia tahu masyarakat dia macam mana. Dia duduk dekat atas, dia tengok bawah, dia melihat bawah ni macam mana gerak rakyat dia, perangai rakyat dia. Jadi bila pemimpin dah berkata macam gitu, janganlah rakyat Indonesia ni masih lagi nak mengata Malaysia, nak cakap Malaysia macam ini, nak cakap Malaysia macam gini, padahal negara kamu pun macam gitu. Lagi teruk, sampaikan pemimpin tertinggi anda sendiri pun dah mengatakan rakyat, sebilangan rakyat Indonesia ni suka membohong. Lagikan konten-konten yang anda buat, lagikan fakta-fakta yang anda bagi, kebanyakannya semua bohong. Cukuplah untuk membohong. Rakyat sekarang dah bijak, dia pandai, dia tahu nak cari fakta kat mana. Jangan bohong. Okey, kepada YouTuber Indonesia yang suka sangat buat konten membohong ni, dah berhentikanlah. Okey, yang ketiga, rakyat Indonesia punya mentaliti sampai sekarang ni, videonya ada sebagai bukti. Mencari duit, mencari uang, fulus melalui cara yang macam gini. Pergi kuburan, panggil wisata-wisata ramai-ramai, sampai dekat kuburan dicakap ni kuburan Pak Wali, kuburan Kiai. Lepas tu minta uang. Kenapa boleh jadi macam ini? Cukuplah nak memperbodohkan rakyat anda. Cukuplah nak memperbodohkan rakyat anda sendiri. Okey, carilah kerja yang halal, yang betul-betul. Tak boleh nak dapat kerja dekat Indonesia, mari datang ke Malaysia. Malaysia masih ada lagi kerja. Okey, macam-macam kerja dekat Malaysia ada. Kalau dah susah sangat dekat Indonesia tu tak ada kerja, mari. Tapi masuklah dengan cara yang betul. Seperti yang video Misari tu dengan ada seorang kakak tu. Kan sampai meninggal orang kerana nak bekerja dekat Malaysia, kerana dah ada duit dekat kampung nak balik, sampai tenggelam kapal. Cukuplah. Kalau nak masuk Malaysia, ikutlah cara yang betul. Buatlah permit, buatlah dokumen yang benar-benar ikut saluran kerajaan. Janganlah buat cara yang macam ini. Akhirnya yang susah keluarga juga. Kehilangan bapa, kehilangan isteri, kehilangan anak, kehilangan saudara mara. Puncanya kerajaan ke Indonesia juga yang tak ada lapangan pekerjaan yang sesuai. Kalau ada pun dengan gaji yang sikit. Dan kalau nak minta kerja pun macam-macam syarat. Cukuplah. Buatlah perubahan. Kalau negara Indonesia nak maju, buatlah perubahan yang sewajarnya. Okey. Yang lagi satu, yang macam kakak jantung pisang ni, dia warga Indonesia. Apa yang dia rasa tak puas hati, yang tersimpan di dalam hati, dia lontarkan. Kami sebagai rakyat Malaysia sebenarnya tak perlu pun untuk membicarakan tentang Indonesia, sibuk-sibuk tentang Indonesia, tentang ekonomi Indonesia. Tak perlu. Tapi kita rakyat Malaysia ni terpanggil untuk bercerita, untuk memberi komen, untuk membahas, disebabkan rakyat Indonesia sendiri yang memberi komen negatif terhadap Malaysia. Padahal
negara Indonesia lagi banyak yang negatif daripada Malaysia. Okey. Sekadar itu saja sembang-sembang kita malam ini. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe Mr. Viral. Dan terima kasih kepada semua yang menyokong video dan konten-konten Mr. Viral. Terima kasih. Jangan lupa lagi sekali support Mr. Viral. Mr. Viral akan masukkan lagi banyak video-video yang bermanfaat untuk anda semua. Terima kasih. Selamat malam. Bye-bye.